Itu dari membangun saja. Nah, termasuk juga bahan-bahan kami usahakan di sekitar sini kalau bisa. Jadi kita ingin apapun yang hadir itu bermanfaat untuk orang sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di sana Parekraf, kali ini kita akan menjumpai salah seorang narasumber yang punya ide menarik, sesuatu yang baru sebenarnya di Sumatera Barat dengan dunia pariwisata, dengan membuat sebuah penginapan, tapi bukan sekedar tempat menginap, namun juga memiliki atraksi yang bisa dinikmati wisatawan. Mau tahu keseruannya? Yuk kita jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'atan sehat? Alhamdulillah sehat bang. Nah, di sana Parekraf, ini dia Wa'atan atau Abang Andi Tanwir. Ya. Salah seorang pelaku industri pariwisata yang bergelut di dunia apa namanya? Mungkin penginapan ya. Di akomodasi. Ya, akomodasi. Oke, boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Nah, Wa'atan, Bang. terima kasih sudah bersedia menerima kami untuk berbagi inspirasi dengan Dunsana Parekraf di rumah. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada episode kali ini bisa memberi manfaat dan inspirasi sehingga bisa menyebar kebaikan bagi kawan-kawan yang lain. Amin, amin. Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya Wa'atan rencanakan dengan si Kabuk Glamping ini? Oke, mungkin dari awal kita cerita sedikit. Ya, jadi begitu pernah saya pergi mendaki ke Sago, ya. Saya lihat daerah ini seperti intan berlian. Di Sago sini ya? Iya, di daerah ke Sago, kan Sago di belakang ini. Oke. Saya dulu daerah sini belum kebuka, saya coba jalan, oh ini teras sharingnya sangat bagus, sangat cantik. Sayang bumi Minang, terutama daerah 50 Koto ini yang tidak jauh jaraknya dari Pekanbaru, tidak dimanfaatkan potensi yang ada. Oke. Nah, cuman tantangannya kita tahu kalau di Minangkabau, masalah tanah. Iya, benar. Nah, makanya kalau masalah tanah, saya dari dulu tidak mau tanah di Minang ini diperjualbelikan. Saya termasuk orang yang tidak suka itu. Oke. Nah, jadi kita harus saling bahu-membahu dengan masyarakat. Karena kan tujuan usaha adalah mensejahterakan sekitarnya. Ya. Itu yang saya tahu. Ya. Nah, jadi dengan prinsip itu, dengan dasar itu, saya dengan teman-teman Govana coba mencari pemilik tanah-tanah di sini. Oke. Nah, mungkin alhamdulillah kita dipertemukan, dijodohkan, kita coba bersosialisasi. Nah, alhamdulillah lagi masyarakat sini terima dengan ide-ide kita. Pertama, kita memakai tenaga lokal sini, murni. Murni ya? Tidak memakai tenaga di luar. Orang kampung sini, wali negara sini. Jadi juga membawa manfaat untuk masyarakat. Betul. Itu dari membangun saja. Oke. Nah, termasuk juga bahan-bahan kami usahakan di sekitar sini kalau bisa. Jadi kita ingin apapun yang hadir itu bermanfaat untuk orang sekitar. Nah, sudah selesai, kami memang tantangannya kalau di dunia hospitality itu kan pelayanan. Ya, benar. Nah, tantangan mungkin masyarakat sini, kampung sini kan belum terpapar dengan kebudayaan untuk melayani. Oke. Hospitality. Nah, itu tantangan. Nah, itu yang coba kita rangkul masyarakat ini pelan-pelan, seiring waktu dengan kesabaran dan penuh bisa dikatakan keikhlasan lah. Kita coba dengan niat yang tadi untuk desa ini, untuk negari ini. Akhirnya alhamdulillah kita lihatnya kan zaman sekarang dari media sosial. Ya, ya. Tidak sampai dalam 3 bulan ini sudah sampai 30.000 follower ada si Kabuk Glamping. Ya. Oke, tapi jujur, inspirasinya datang begitu saja ketika berkunjung ke sini awalnya, atau memang sudah pernah melihat konsep di tempat lain? Ya, kita tidak bisa pungkiri kan, saya juga hobi traveling. Oke. Cuman kan
Di Indonesia masih kita lihat kalau contoh Bali, kalau wisata Bali. Sementara Sumbar ini tidak kalah jauh dari Bali sebetulnya. Potensi mau laut ada, mau gunung ada, semua ada lengkap di sini. Cuman mungkin masyarakatnya belum terpapar dengan eko pariwisata. Itu suatu tantangan terbesar. Karena bagi saya alam Sumatera Barat itu ibarat gadis sudah cantik. Iya, benar. Nggak perlu dipoles, sudah cantik. Cuman harus dimunculkan di permukaan. Jadi kita tinggal mengokohkan inner beauty-nya itu ya, lewat pelayanan. Benar. Nah, itu benar. Nah, sulit tidak membina SDM tadi itu? Kan mereka belum ada modal wawasan apa-apa nih sebelumnya. Tantangannya itu sebetulnya ketidaktahuan mereka. Itu saja. Kedua, informasi yang salah. Nah, itu yang perlu dengan kita memberi edukasi yang benar, memberi contoh yang benar, dengan sendirinya akan terbuka. Kami sini dengan berjalan Desember itu kita coba buka kemarin, itu bukan tanpa tantangan dari masyarakat sekitar. Tapi kami coba memberikan apa visi misi kami dari awal, pemahaman dari awal, lambat laun masyarakat tahu visi misi kami hadir sini sesungguhnya apa. Memang perlu kesabaran tadi. Ada penolakan di awal? Penolakan itu bisa dikatakan secara brutal tidak ada. Cuman biasalah sindir-sindiran, ya kan. Cuman itu tadi kita coba pertama masukkan dari perangkat desa sini. Iya, benar. Nah, kita berikan pengertian sebaik mungkin tujuan kita ke sini apa. Nah, dari mereka juga membantu. Ditambah lagi pekerja-pekerja emang lokal membantu juga untuk mensosialisasikan. Jadi memang benar-benar sebenarnya memberdayakan sumber daya yang ada di sini. Betul. Tidak hanya dari manusia, tapi juga bahan-bahan bangunannya. Betul. Karena konsepnya kalau menurut saya masuk ke Sumbar ini bagaimana alam itu harus mereka yakini milik mereka juga. Nah, kebanyakan kan kalau usaha datang, oh ini nanti bukan punya kita. Timbul penolakan. Nah, tapi apabila usaha ini mereka merasa memiliki, otomatis akan dijaga. Nah, itu tantangan betul di Sumbar itu. Tantangan di Sumbar itu kebanyakan merangkul nenek, mama, tokoh, ulama jadi satu. Nah, kalau untuk potensi tadi itu, jadi sebenarnya dari segi posisi menguntungkannya, bukan hanya dari keindahan alam. Betul. Tapi juga dari jangkauan provinsi tetangga. Karena itu tadi kan dari survei lah yang saya dapatkan dari Dinas Pariwisata kan memang kunjungan itu paling dekat banyak kan dari Pekanbaru. Paling mudah dijangkau. Iya, Pekanbaru, dan jarak dari Pekanbaru ke sini kan tidak nyampe. Kalau ke Padang hampir 300 kiloan. Ke sini kan paling setengahnya. Dan jarak tempuh. Kedua, apalagi nanti tol kalau sudah jadi, itu untuk ke 50 kota ini sangat dekat sekali. Dan sebenarnya apa yang kita punya di sini tidak ada di sana. Betul. Betul, alamnya sangat jauh berbeda. Kejelian melihat potensi itu kan seperti itu ya. Oke, menarik sekali apa yang digagas. Kemudian apa sih sebenarnya keistimewaan yang dimiliki oleh Sikabu Glamping? Sikabu Glamping alam dengan sawah yang terasering, di mana cuacanya itu kita berada di bawah Gunung Sago. Nah, jadi iklimnya itu akan jauh berbeda juga dengan daerah sekitarnya, seperti Provinsi Riau, Jambi, maupun mungkin Bengkulu atau Palembang. Nah itu, jadi secara ekologi pariwisata ini akan menawarkan suasana baru dari berbeda dari lingkungan mereka. Nah, kesemuanya lainnya kita coba hadirkan yang belum ada sebelumnya yang di Sumbar. Kan kebanyakan kita tuh hanya camping ceria, ini glamping, suatu yang baru mungkin. Banyak masyarakat pun glamping, apakah itu seperti camping? Padahal kan sebetulnya glamour glamping, di mana kita coba hadirkan seperti resort, tapi dia berbentuk camp. Nah, di situ tantangannya. Dan juga bukan sekedar bisa menginap, tapi juga ada atraksi yang bisa dinikmati. Salah satu kenapa kita minat sini, karena daerah sini punya potensi. Sawah sendiri kita bisa bikin paket untuk menanam, yang orang kota nggak akan ada dapat pengalaman tersebut. Belum lagi di sini banyak air nira, pohon-pohon nira. Nah, ini potensi yang sangat besar. Belum lagi air terjun di sini, ada Gunung Sagonya. Jadi
pengalaman bagi orang kota ini tidak akan dapat di kota. Jadi kalau dia ke sini, kalau memang dia dulu anak kampung, dia balik sini masih nostalgia. Iya benar. Pasti akan bernostalgia di sini. Nah, itu suasana yang kita ingin tampilkan. Bagaimana mereka kalau sudah sampai sini, mereka berada di dunia lain. Iya, iya. Merasa mungkin balik ke zaman mereka dahulu waktu kecil, dengan suara kerbau, sapi, bau sapi. Nah, itu kan suasana yang betul-betul kita coba membuat nuansa kampung tadi. Ada pohon durian juga. Ya, ada pohon durian. Berarti kalau yang lagi nginap, duriannya jatuh, Ya. bonus. Bonus. Nah, tahun kemarin ini sedang tidak bagus untuk pembuahannya. Kemarin itu ada sekitar 300 buah itu Iya. jatuh. Jadi justru tamu-tamu saling berebutan untuk mengambil durian. Dan bentar lagi jatuh. Dan daerah sini juga banyak beberapa durian juga masyarakat sini. Maka kita pun memanggil masyarakat sini apabila ada mereka panen. Iya. Itu kita Bisa anjurkan, ditawarkan ke sini, dianjurkan ya. Iya. Dianjurkan. Maka itu tadi prinsip kita bagaimana sekitar sini maupun pemuda masyarakat sini yang mungkin secara pekerjaan hanya fokus ke pertanian, tapi tidak, ini ada mata pencarian lain yang mereka bisa untuk mencari di situ. Inilah yang saya curi istilah dari buku, sumber daya alam yang nggak pernah habis. Pariwisata. Apalagi orang menghabiskan duit tidak berpikir panjang. Ya, jadi yang dibaca bukan cuma buku-buku kedokteran, delik-delik ilmu dari pariwisata juga. Iya. Karena hobi tadi. Yang saya rasakan, Bang Fajri, kalau kita usaha dengan hobi, Ya. itu lain feel-nya. Maksudnya kalau sukses tuh beda rasanya, karena kita hobi. Iya, iya. Nah, karena suatu dilakukan dengan hobi, dengan sendirinya, mungkin di situ diikuti dengan rasa cinta kasih. Nah, itulah. Merasa tidak ada tuntutan. Nah, ya. di situ. Tidak ada tertekan. Dapat tim juga yang sehobi. Ya, ya. Itu. Itu yang paling menarik dari timnya Sikabu Glamping yang saya perhatikan. Mereka bekerja tidak seperti tim kerja dalam tanda kutip secara formal, tapi Iya. seperti adik kakak semua. Betul. Kekeluargaannya terasa. Iya. Karena memang masih muda dan ada yang sudah dewasa yang memimpin. Nah, itu yang paling menarik. Bagaimana Sikabu Glamping bisa merangkul yang muda-muda yang ada di sini ya? Iya, itu tantangan bagi saya, Bu, justru tantangan yang paling berat sebetulnya. Taulah anak muda. Iya, benar. Dengan tantangan zaman global sekarang, tahu sendirilah. Dengan mungkin terkadang kondisi masih labil ya. Iya. Masih kan, apalagi kampung. Paham sendiri sama Pak Jiri, suasana kampung. Apalagi dengan main domino segala macamnya, tantangan terbesar kita untuk bagaimana adik-adik pemuda-muda kampung sini fokus bahwa alam Anda di sini berpotensi sekali. Masuk dengan Pak Jorong, dengan Pak Wali sampai gitu. Sayang apabila Anda sudah mempunyai alam sebagus ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal, disia-siakan. Kalau dapat dari kampung itu untuk kampung, saya bilang. Iya, betul. Nah, sangat sayang. Itu yang paling baik sebenarnya dari misi sebuah usaha ya. pariwisata ya. Mm-mm. Ada sumber daya lokal yang memang kita Betul. maksimalkan keberadaannya supaya benar-benar memberi manfaat bukan hanya alam tapi juga manusianya. Betul. Kemudian dari minat orang berkunjung ke sini sekarang seperti apa? Kalau minat bisa dikatakan weekend itu kita bisa udah full. Kalau di weekend, kalau weekday adalah 1 sampai 3 glamping yang penuh. Karena konsep yang kita bangun ini kan dia private. Jadi yang punya minat khusus ke glamping dan unitnya pun terbatas. Nah, karena banyak permintaan gitu, kita coba explore daerah sini, masyarakat yang mau bekerja sama, kita ajak lagi. Nanti Om Paji bisa lihat tuh kita lagi bangun mungkin nanti 3 glamping baru. Nah, konsepnya beda lagi. Ya. Nah, itu tuan tanahnya berbeda. Kita sewa lagi. Nah, kita ajak kerjasama. Oke. Kalau saya lebih ini sewa tidak, tapi kita ajak kerjasama. Karena Jadi, ini ulayat ya. iya. Jadi kita tanya mereka maunya seperti apa. Kita berikan gambaran bisnisnya. Nah, kita kasih opsi. Karena kan mereka tidak mengerti, kita kasih opsi. Nah, menurut mereka di mana? Jadi kita bisa dicoba dulu A, oke. Nanti berjalan, oh nggak enak, coba B, oke. Nanti kalau udah coba semua,
mau yang mana. Jadi fleksibel. Kesulitannya seperti apa? Sulitannya kalau Kan karena ini kan kaum ya jadinya. betul. Jadi ya itu kita harus temuin satu-satu. Oke, pendekatannya. Pendekatan temuin satu-satu, nanti mereka rembuk, kita dalam rembuk itu kita pun ada, kita jelaskan semua maksud tujuan kita. Jadi banyak butuh kesabaran ya, tidak hanya dari sisi waktu, Betul. perasaan juga. Jadi ya harus betul-betul kita dalamin dulu budaya desa tersebut seperti apa. Kan memang suku Minang, tapi kan budaya setiap kampung kan tidak sama. Ya, beda-beda lagi. Kultur mereka. Nah, alhamdulillah yang di bumi Sikabu Sikabu Jorong Sikabu ini mereka tuh humble, jadi menerima masyarakat luar. Jadi mereka nanya dulu, jadi tidak nolak dulu, nanya dulu maksud tujuannya apa, kita jelaskan begini begitu. Ya biasa mereka rapat dulu. Nah kita sering minta bisa nggak kita hadir dalam rapat. Oke. Jadi kita ingin tahu kan masalah yang timbul. Berarti sebenarnya modal hospitality tadi sudah ada. Sudah kalau di Sikabu ini sudah ada. Tinggal kita koneksikan dengan dunia pariwisata. Ya? Betul. Oke. Wa'atan, apakah puas cukup dengan Sikabu? Kalau di Masih penasaran? Masih banyak lagi di daerah di betul. Sumatera Barat. Kalau bahasa sekarang yang hidden gem itu di Sumatera Barat sangat banyak. Banyak. Nah jadi kita itu Govana sering tuh saya dengan teman-teman Govana kita jangan berpikir in the box tapi out of the box. Ya. Jadi hadirkan sesuatu yang membuat orang follow. Jangan kita memfollow. Nah itu yang sering saya sampaikan. Jadi kita hadirkan suasana yang baru, bisa dikatakan mungkin sering yang kita tampilkan kalimat the first, awalnya itu kita bikin the first tapi sudah jalan nanti the firstnya hilang karena sudah banyak follower. Nah itu yang sering memotivasi kami tim bagaimana memberi suatu inovasi di dunia pariwisata khususnya dan menopang masyarakat kita sehingga Sumatera Barat ini lebih dilihat gitu. Apalagi sama Pak Sandiaga ya, lebih dilihat Sumatera Barat. Dapat perhatian ya. Iya betul. Biar dapat priority. Kan Sumatera Barat belum dapat priority. Nah, mau tahu nanti suatu saat dapat priority kita. Kunjungan prioritas. Mudah-mudahan kita bisa saling bergandengan tangan. Iya betul. Kemudian potensi lain yang sudah diintip. Betulnya banyak seperti sawah sudah. Laut ya jangan dikatakan dunia luar saja seperti Mentawai banyak yang nggak tahu ya kan padahal di luar negeri itu sangat terkenal ya. Di dalam tidak terkenal, itu lucunya Karena pasarnya beda ya. Nah itu tadi kan sebetulnya potensi-potensi yang dalam arti itu banyak masyarakat yang belum tahu dan tidak digali. Dengan media sosial itu lebih cepat sebetulnya. Kita pun lebih memanfaatkan dunia sosial, media sosial sebetulnya. Dapat tim yang betul-betul dengan Govana Production nih, jadi kita push. Jadi masyarakat tuh, oh ternyata tidak jauh dari Pekanbaru ada Bali, Bali gitu, Balinya Sumatera Barat. Nah itu sering tidak banyak yang pas sampai ke sini tidak menyangka, oh ini Sumatera Barat. Sering gitu. Ini Sumatera Barat. Mereka kan tahu kalau padi terasering hanya di Pariangan. Tidak menyangka di 50 kota ada. Iya. Ah itu. Banyak yang baru-baru lihat Sikabu Glamping kaget. Awalnya menyangka ini di daerah lain. Betul. Nah. Sumatera Barat ternyata benar-benar punya potensi yang luar biasa. Betul. Nah itu yang kita coba buat pariwisata Sumatera Barat ini yang di luar imajinasi orang. Itu yang ingin kita tampilkan. Jadi begitu orang, oh ini betul Sumatera Barat. Nah itu yang buat dia naik sebetulnya. Tapi kalau yang standar STD itu tidak blow up nih dia ke atas. Makanya begitu yang kita inspeksi bersama kenapa Sikabu Glamping ini cepat blow up itu tadi konsep yang sebetulnya tidak ada di Sumbar sebelumnya. Ya. Dan baru pertama dimulai. Iya. Makanya orang perhatiannya langsung penuh ke sini. Betul, nah itu makanya kalau ditanya potensi apa lagi, itu tadi kami sedang mencari yang iya betul, mencari yang itu tadi out of the box. Jadi begitu dilihat, oh ini Sumatera Barat. Nah itu tantangannya di situ. Jadi sebenarnya pesannya untuk Dunsana Parekraf di rumah itu yang mungkin sedang ingin berpikir tentang industri pariwisata. Iya. Intinya adalah inovasi ya. Betul, inovasi. Untuk mencari tahu. Iya.
apa sebenarnya yang dibutuhkan pasar dan apa yang sebenarnya kita punya. Betul. Untuk kita koneksikan. Kalau kita punya apa yang dibutuhkan oleh pasar, ya harusnya kita maksimalkan. Betul. Gitu. Malah berpikir di luar. Betul. Yang terlalu jauh ya. Iya, dan itu tadi satu, kedua punya tim. Nah, tim sangat butuh. Ya, nggak bisa kita kerja sendiri, punya tim yang betul-betul satu frekuensi. Nah, itu akan mendukung. Nah, baru kalau udah tim dapat, baru kita persuasif ke daerah yang memang kita tuju. Nah, 3 hal itulah. Yang penting tuh ide inovasi dulu. Siap. Oke, Watan, menarik sekali. Mudah-mudahan cerita kita barusan. Amin. Bisa memberi inspirasi bagi parekraf kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan memang benar-benar membawa manfaat perbincangan kita sore ini. Ya, amin. Semoga juga si Kabu Glamping semakin sukses, semakin ramai kunjungan, bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat lebih optimal untuk masyarakat sekitar ya. Amin. Bukan hanya berbisnis mencari keuntungan ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga kesejahteraan itu milik bersama, bukan sekedar milik pribadi. Sila kelima ya. Iya. Semua harus tercapai. Iya, betul. Oke, Watan, terima kasih sama-sama, Bang, atas kesempatannya kita ngobrol. Amin. Ya. Baiklah, Dunsana Parekraf, demikian Malapak kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.